Hati-hati lo teman-teman sama pacar yang terlalu posesif dan susah banget diputusinnya sampai mati-matian. Seorang mantan pacar tega menyiram sulfuric acid ke wajah Christy Sim dengan sengaja. Saat wajahnya terbakar, pria ini hanya melihat Christy Sim yang sedang menderita sambil duduk. Halo semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku, Nur Olivia Mantul. Welcome teman-teman, aku upload video tentang misteri, beauty, info menarik, dan juga bahasa Inggris. Buat kalian yang tertarik sama topiknya, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga turn notification on supaya kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Jangan lupa juga follow IG aku @oktonur_olivia. Aku aktif di sana dan sering juga kasih giveaway buat kalian. Di video kali ini aku akan cerita tentang seorang pria yang tega menyiramkan sulfuric acid ke wajah wanita yang dicintainya hingga merusak wajah dan tubuhnya. Jadi aku kasih beberapa informasi tentang korban wanitanya dulu teman-teman. Ibu cantik ini bernama Christy Sims, seorang wanita sukses yang berumur 42 tahun. Christy Sims adalah penduduk asli Atlanta dan saat ini tinggal di McDonough, Georgia. Dan ini teman-teman kegiatan Christy Sims sehari-hari dan beberapa gelar prestasi yang udah ia capai. Dia adalah penasihat klinis kesehatan mental bersertifikat nasional dan meraih gelar sarjana pemasaran dari Georgia Southern University. Christy adalah seorang single parent yang memiliki 2 orang anak, yaitu 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Christy bercerai dengan suaminya saat umur pernikahan mereka sudah berlangsung selama 14 tahun. Alasan Christy dan suaminya bercerai itu aku nggak nemu di artikel teman-teman. Tapi di situ ditulis kalau Christy dan suaminya itu bercerai sejak salah satu anak kandung mereka itu meninggal. Jadi sebenarnya Christy itu dan suaminya punya anak 3, tapi meninggal 1 dan sekarang punya anak 2 dan diasuh oleh Christy sendiri teman-teman. Beberapa tahun kemudian Christy menjalin hubungan lagi dengan seorang pria bernama Andrew Fordham. Dia ini umurnya 44 tahun. Awalnya hubungan mereka baik-baik saja. Christy menganggap Fordham sebagai laki-laki yang menawan dan romantis. Tapi ibunya Christy yang bernama Elaine Turner tidak setuju dengan hubungan mereka. Bahkan saat menit pertama si mamanya ini ketemu sama si Fordham. Dan terus ini mungkin adalah naluri seorang ibu yang ingin melindungi putrinya gitu kan. Jadi pada saat beliau melihat muka Fordham, beliau langsung berpikir dalam hati kalau aduh nih laki-laki kayaknya nggak pas untuk anak aku. Namun Christy yang sedang dibambuk asmara tetap menjalani hubungannya dengan Fordham. Beberapa lama kemudian seiring berjalannya waktu, hubungan Christy dengan Fordham juga udah nggak baik. Jadi tuh mereka sering putus nyambung gitu loh teman-teman. Jadi menurut Christy si Fordham ini mulai kelihatan lebih agresif, terus mengatur Christy secara berlebihan dan juga emosional secara verbal. Jadi mungkin aku lihat pekerjaannya Christy kan ketemu banyak orang, terus juga dia sibuk banget. Dan sedangkan si Fordham ini aku nggak nemuin dia kerjaannya apa, sehari-harinya kayak gimana, aku nggak nemuin sama sekali tentang dia. Jadi mungkin si Fordham lebih bersikap egois, minta perhatian lebih, dan sejenis itulah teman-teman. Tapi sejauh ini menurut Christy si Fordham tidak pernah melakukan kekerasan fisik teman-teman. Jadi kayak adu mulut gitu doang lah, seperti pertengkaran biasa antara wanita dan pria gitu teman-teman. Singkat cerita teman-teman, jadi kan si Christy ini belum lama menyelesaikan gelar masternya yang S2 tadi aku kasih rinciannya itu. Menurut aku Christy ini memang orangnya hebat teman-teman. Jadi walaupun dia udah umur 40 tahunan, walaupun dia udah gak muda lagi, dia tetap meraih pendidikan setinggi-tingginya. Ibunya Christy juga sangat bangga sama Christy karena Christy itu adalah orang pertama di keluarganya yang lulus gelar master. Jadi mereka berdua nih seneng banget teman-teman. Dan ibunya juga bilang kita harus mengadakan pesta gitu. Nah teman-teman, sebelum kelulusan itu Christy sudah pernah bercerita kepada ibunya kalau Christy ingin memutuskan hubungannya dengan Fordham. Ibunya Christy pun setuju karena juga memang ibunya gak suka sama si Fordham ini kan. Tapi beliau benar-benar khawatir dengan keadaan Christy. Jadi ibunya terus menasihati Christy untuk berhati-hati dengan Fordham. Jadi beliau bilang kepada Christy, Fordham memang sangat berbahaya dan kamu tidak bisa memutuskan hubungan ini begitu saja. Ibunya pun terus mendoakan Christy supaya Christy dilindungi oleh Tuhan. Jadi tepatnya di hari Selasa tanggal 23 April 2013, Christy memutuskan hubungannya dengan Fordham.
Dia sudah bertekad ingin berpisah dan ingin memulai hidup baru yang lebih damai dan juga lebih nyaman. Tapi yang dipikir Fordham itu malah beda teman-teman. Jadi yang dipikirin Fordham itu, wah jadi ini adalah minggu-minggu terakhir aku bersama dengan Christy. Nah entah ada angin apa, langsung si Fordham ini berpikir untuk menyakiti Christy. Dia berpikir kalau jika dia nggak bisa memiliki Christy, maka orang lain juga nggak boleh memilikinya. Jadi Fordham mulai memikirkan cara untuk menyakiti Christy, wanita yang katanya dicintainya. Jadi beberapa hari setelah mereka putus, tepatnya di hari Minggunya, Fordham menemui Christy di rumahnya. Jadi pada saat itu Christy sedang berbincang bersama ibunya mengenai pesta kelulusan lewat telepon. Tiba-tiba si Fordham ini dari arah kamar mandi memanggil Christy untuk minta dibawakan handuk. Jadi si Fordham ini bilang, "Beb, aku numpain sedikit air di atas lantai, tolong bawain handuk." Yaelah udah putus aja masih manggil beb-beban, awkward banget ya. Apalagi yang udah panggil mami papi terus putus ya. Anyway, jadi Christy yang dari lantai atas langsung turun ke bawah sambil membawakan anduknya. Jadi nggak ada perasaan curiga sama sekali. Saat Christy sudah berada di luar kamar mandi, Christy melihat Fordham yang hanya memakai boxer, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai sepatu. Dan si Fordham ini hanya berdiri sambil memegang baskom yang isinya kemungkinan air yang diambilnya dari arah dapur. Christy sambil megang anduknya, ngeliat Fordham yang lagi berdiri aja gitu, sambil keadaan kayak gitu, langsung nanya kepada Fordham, "Kamu sedang apa? Kenapa kamu pegang baskom di kamar mandi?" Sampai di situ Christy juga masih belum curiga karena Fordham memegang baskom yang isinya tuh cairannya bening, bener-bener kayak air. Jadi si Christy pikir ini ya si Fordham lagi bawa air aja gitu di dalam baskom, tapi nggak tahu buat apa. Dan ternyata cairan itu adalah sulfuric acid atau dry cleaner yang bersifat korosif yang kalau terkena kulit atau bagian tubuh manusia itu bisa sangat berbahaya, bisa membuat tubuh tuh langsung terbakar dan juga bisa menyebabkan kematian. Terus si Fordham langsung kayak pura-pura kepleset gitu, terus nyiremin si sulfuric acidnya ke seluruh wajah Christy dan sampai kena ke bagian tubuhnya juga. Christy langsung seketika itu juga berteriak-teriak histeris, merasa kepanasan gitu, seperti terbakar tubuhnya. Bahkan dia sampai tidak bisa membuka kedua matanya. Jadi kayak kedua matanya pun hampir seluruhnya kena sama cairan berbahaya itu. Christy langsung meminta Fordham untuk segera menelpon 911 untuk meminta bantuan. Awalnya si Fordham itu malah diem aja, malah berdiri gitu menyaksikan si Christy kesakitan. Tapi pada saat yang diminta kedua kalinya baru ia menelpon. Ini kurang lebih percakapan Fordham ke 911 tuh kayak gini. Pertama si Fordhamnya bilang, "Pacar saya, sepertinya drain cleaner kita baru saja menaruhnya di toilet dan kita terpleset." Terus 911 tanya, "Apakah dia jatuh?" Si Fordham jawab, "Ya cepetan kirim ambulans sekarang." Baru kayak panik gitu. Terus 911 juga bilang oke. Dan 911 sambil menelpon bagian ahli dalam penanggungan zat-zat beracun untuk menanyakan tindakan pertolongan awal selama menunggu ambulan datang. 911 juga sambil menyambungkan teleponnya ke bagian ahli dalam penanganan zat-zat beracun untuk menanyakan tindakan pertolongan awal selama menunggu ambulan datang. Dan percakapan ini bikin aku kesel banget sama si Fordham, teman-teman. Jadi si poison controlnya kasih tahu si Fordham penanganan pertama untuk Christy, yaitu boleh dicuci pakai sabun, langsung dibilas pakai air, atau langsung disiram dengan air mengalir yang banyak gitu, teman-teman. Nah, operator 911 juga langsung buru-buru sampein ini ke Fordham kan, teman-teman, supaya si Christy ini nggak semakin parah gitu. Operator 911 juga beberapa kali sampai mastiin si Fordham ini udah ngelakuin yang disuruh apa belum gitu. Terus 911 tanya lagi, "Sudah cuci sabun dan dibilas air belum?" Si Fordham bilang sudah dan masih tetap terbakar. Padahal kejadian sebenarnya adalah pada saat Christy bertanya kepada Fordham, "Apa yang terjadi? Cairan apa ini? 911 bilang apa? Harus bagaimana?" Si Fordham hanya jawab, "Kamu hanya perlu duduk dan menunggu bantuan datang. Kalau terkena air malah membuatmu semakin terbakar." Tuh ngarang banget kan teman-teman. Si poison control sama operator 911 udah bilang suruh pakai
sabun dan dibilas dengan air, atau pakai air aja deh, buruan cepetan gitu kan. Tapi si Fordhamnya malah bilang ke si Christy kalau kamu harus duduk aja, nggak boleh ngapa-ngapain, dan jangan dikenain air juga karena akan memicu reaksi kimianya tuh makin parah gitu. Bertolak belakang banget. 13 menit kemudian ambulans pun datang dan keajaiban pun datang. Kenapa aku bilang ajaib? Karena pada saat ambulan dan tim medis datang, itu benar-benar hujan turun lebat. Dan kita tahu kan kalau si Christy ini butuh banyak air untuk membilas wajah dan tubuhnya itu. Sumber air terdekat untuk Christy pada saat itu ialah air hujan yang ada di depan rumahnya. Seketika tenaga medis langsung membukakan pakaian Christy untuk segera dikenai air hujan. Dan air hujan pun menyelamatkan hidupnya. Karena cairan dry cleaner atau sulfuric acid itu hampir mengenai jantungnya, jadi hanya berjarak 2 cm lagi dari dagingnya. Christy mengalami koma selama 2 bulan penuh dan 20% dari bagian tubuh dan mukanya itu rusak. Dan Christy pun menjalani 13 kali operasi untuk memperbaiki atau merekonstruksi bagian-bagian tubuh dan kulitnya yang rusak. Christy juga masih belum sepenuhnya pulih dan belum bisa bergerak karena cairan dry cleanernya itu sudah membakar dagingnya hingga ke urat sarafnya. Pada saat anaknya melihat keadaan Christy, mereka pun tidak berani mendekat karena mereka tidak bisa mengenali wajah ibunya dan mengira ibunya itu berubah menjadi monster. Bagaimana dengan Fordham? Pada saat polisi menanyai atau memintai keterangan kepada Fordham yang sebenarnya, Fordham hanya memberikan keterangan palsu. Katanya itu hanyalah kecelakaan dan Fordham tidak sengaja menumpahkan cairan dry cleaner itu ke muka Christy. Kemudian Fordham dibebaskan karena memang pada saat itu tidak ada saksi mata. Yang tahu kejadian sebenarnya hanyalah Fordham dan Christy. Sedangkan Christy masih belum bisa dimintai keterangan karena keadaannya yang belum pulih dan juga dia tidak bisa mengingat banyak. Tetapi keadilan pun tetap berpihak pada Christy. Jadi seorang jaksa penuntut umum atau kita sebutnya prosecutor bernama Sandy Rivers menyelidiki kasus ini. Sandy Rivers mencocokkan bentuk fisik dan juga mendengarkan kembali pembicaraan si Fordham dengan operator 911 serta melihat hasil pemeriksaan dari TKP. Dan beliau yakin kalau kejadian ini bukan semata-mata hanya kecelakaan. Untungnya seiring berjalannya waktu, Christy pun pulih dan bisa mengingat kejadian yang sebenarnya. Setelah itu, Christy langsung pergi menemui Sandy Rivers untuk memberikan informasi sedetail-detailnya. Sandy Rivers mengatakan pada saat Christy membuka syalnya itu yang membalut mukanya, dia benar-benar kaget karena wajah Christy yang cantik semula berubah menjadi wanita yang sangat menyeramkan. Akhirnya kasus ini pun berlanjut ke pengadilan. Dan pada tanggal 23 Juli 2015, Fordham pun dinyatakan bersalah dan diberi hukuman 20 tahun penjara. 20 tahun penjara pun tidak bisa mengembalikan wajah Christy seperti semula. Tapi Christy tidak mau terpuruk dalam keadaan yang menyedihkan dan menyeramkan itu. Dia merubah tragedi menjadi motivasi. Dia menulis buku motivasi yang berjudul Yellow Tulips on a Cloudy Day. 1-2 tahun kemudian, Christy pun berani muncul ke publik dan menceritakan kejadian ini kepada orang banyak, supaya kekerasan yang dialaminya tidak terjadi kepada orang lain dan juga mereka bisa mencegahnya sebelum terlambat. Christy malah semakin bersinar dan menginspirasi orang banyak. Jadi menurut aku motivator yang sebenarnya adalah orang yang mampu memotivasi diri sendiri di tengah keadaan yang menyedihkan dan dia juga mampu menginspirasi orang lain. Christy pun diundang di berbagai acara TV dan interview-interview lainnya dan dia berharap semakin banyak orang tahu tentang kejadian yang menimpanya, semakin banyak orang pula yang terselamatkan dan juga bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. So itu dia teman-teman cerita inspirasi tentang Christy Sims. Semoga kita juga dijodohkan dengan orang yang baik, dikelilingi pula dengan orang yang baik, dan kita pun tidak tinggal diam kalau melihat bahkan mengalami kekerasan fisik maupun verbal. Kita bisa menghindarinya, bahkan bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib.
Makasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.